A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah, pagi hari ini kita selalu mendapatkan kasih sayang, rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara, tiada pernah jeda sekalipun. Marilah kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan amal-amal kebaikan kita dan ibadah kita serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tentunya kita aturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan keluarga kita, anak cucu kita, dan zuriat kita juga akan mendapatkan syafaat dari beliau nanti di akhir zaman. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya akan melanjutkan sharing kita tentang keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini saya akan mengisahkan tentang kisah dari kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdul Muthalib. Nah, Bapak Ibu sekalian, Abdul Muthalib nama aslinya adalah Syaibah ya. Nama aslinya adalah Syaibah, nama lengkapnya Syaibah bin Hashim. Beliau lahir pada 497 Masehi dan meninggal pada tahun 579 Masehi. Syaibah bin Abdul Hashim hingga kini saat ini sebagai kakek Rasulullah kita mengenal lebih dekat adalah dengan nama Abdul Muthalib bin Hashim. Beliau adalah pemimpin keempat, yaitu para tetua suku-suku Quraisy di Arab Saudi pada masa itu. Nah, ayah dari Syaibah bin Hashim adalah Hashim bin Abdul Manaf, yaitu beliau adalah nenek moyang dari Bani Hashim yang terpandang sebagai Bani Hashim itu adalah sebagai salah satu marga dari suku Quraisy di Mekah. Mereka mengakui sebagai keturunan Ismail dan keturunan Nabi Ibrahim. Ibunya adalah Salma binti Amr dari Bani Najjar, klan dari suku Khazraj di Yasrib, yaitu kalau sekarang adalah Madinah. Hashim meninggal yaitu pada saat berbisnis di Syam. Syam itu sekarang kira-kira Suriah ya, sebelum Abdul Muthalib lahir ya. Jadi apa itu, ayahnya dari kakek Nabi Muhammad SAW yaitu Hashim bin Abdul Manaf itu sudah meninggal ketika kakek Rasulullah Abdul Muthalib lahir. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan nama asli dari kakek Rasulullah adalah Syaibah, yang berarti berambut putih karena garis putih di antara rambut hitam legamnya dari kakek Rasulullah. Dan terkadang juga disebut sebagai Syaibah Alham, yaitu pemilik garis putih yang terpuji. Setelah kematian ayahnya, beliau dibesarkan di Yasrib bersama ibu dan keluarganya sampai sekitar usia 8 tahun. Ketika pamannya Muthalib bin Abdul Manaf pergi menemuinya dan meminta ibunya Salmah untuk mempercayakan Syaibah dalam perawatannya. Salmah tidak mau membiarkan putranya pergi dan Syaibah menolak meninggalkan ibunya tanpa persetujuannya. Kemudian Muthalib menunjukkan bahwa kemungkinan yang ditawarkan Yasrib atau di Madinah tidak ada bandingannya dengan yang di Mekah. Salmah terkesan dengan argumennya, jadi kemudian dia setuju untuk melepaskannya. Itulah saat pertama kali beliau tiba di Mekah. Orang-orang menganggap anak yang tidak dikenal itu adalah pelayan atau budak dari Muthalib, dan mulailah ia memanggilnya sebagai Abdul Muthalib, yaitu pelayan Muthalib. Ketika Muthalib meninggal, Syaibah menggantikannya sebagai
kepala dari klan suku Hashim, mengikuti pamannya Al-Muthalib. Ia mengambil alih tugas untuk menyediakan makanan dan air bagi para peziarah dan meneruskan praktek nenek moyangnya bersama kaumnya. Dia mencapai ketenarannya lah, katakanlah begitu, yang tidak dimiliki oleh nenek moyang sebelumnya. Dia sangat, atau orang-orang kaum Bani Quraisy itu sangat mencintainya, sehingga reputasinya sangat baik di antara mereka. Nah, Nufail bin Abdul Uzza atau kakek dari Umar bin Khattab menjadi penengah dalam perselisihan antara Abdul Muthalib dengan Harb bin Umayyah. Ya, Harb bin Umayyah itu adalah kakek ayahnya dari siapa itu? Abu Sufyan bin Harb ya. Jadi Harb bin Umayyah, yaitu ayah dari Abu Sufyan. Abu Sufyan, ingat ya, Abu Sufyan di zaman Rasulullah itu ada dua ya, Abu Sufyan bin Harits dan Abu Sufyan bin Harb, atas hak asuh Ka'bah. Jadi pada saat itu terjadi perselisihan siapa yang berhak, itu ya, mengelola sebagai pengelola tanah suci, yaitu Ka'bah, mengelola Ka'bah, memanage Ka'bah, menerima para tamu-tamu yang berziarah ke Ka'bah, menyediakan berbagai keperluan makanan dan minuman ketika musim haji orang-orang datang ke Ka'bah. Terjadilah perselisihan antara keduanya. Nufail bin Abdul Uzza kemudian memberikan keputusannya bahwa dia mendukung Abdul Muthalib. Nufail berbicara kepada Harb bin Umayyah, "Mengapa kamu memilih bertengkar dengan orang yang lebih tinggi dari kamu, lebih mengesankan dari penampilanmu, lebih halus darimu dalam hal kecerdasan, dan keturunannya lebih banyak daripada keturunanmu, dan kemurahan hatinya juga lebih cemerlang daripada keturunanmu? Namun jangan menafsirkan hal ini dengan meremehkan sifat-sifat baik yang sangat saya hargai. Ya, Anda adalah terkenal juga di seluruh Arab." Maksudnya siapa tadi? Harb tadi ya, ayahnya Abu Sufyan bin Harb, juga terkenal di tanah Arab itu, tapi suaranya itu sangat lantang dan keras ya, dan dia merupakan aset juga bagi suku di Quraisy ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat sekelumit tentang adanya penyerangan Abrahah ke Mekah ya. Disebutkan Bapak Ibu sekalian dalam Zirah karya ilmu Ishaq bahwa Abrahah adalah seorang penguasa Aksum dari Yaman, telah membangun sebuah gereja besar ya di Yaman. Dia merasa iri dengan Ka'bah di Mekah. Karena apa? Ka'bah di Mekah itu selalu ramai dan dikunjungi peziarah-peziarah dari seluruh dunia, katakanlah begitu, di seluruh Jazirah Arab pada ke situ untuk ziarah Ka'bah, apalagi pada musim haji. Nah, maka Abrahah ini merasa iri, kemudian dia mengajak orang-orangnya untuk mengajak orang-orang di Mekah itu, merayu mereka untuk meninggalkan, atau mengajak orang-orang di Jazirah Arab itu untuk meninggalkan ziarah mereka ke Mekah, dan kemudian supaya beralih ziarah ke gerejanya yang dibangun tadi di Yaman. Hal ini justru bukan membuat orang-orang Mekah senang gitu ya, meskipun di sana dijamu dengan mewah mungkin ya, dan gerejanya itu dibangun lebih bagus, tapi justru membuat orang-orang di Jazirah Arab menjadi marah, bahkan dia merusak gereja tersebut. Nah, karena rusaknya gereja ini yang telah dibangun oleh Abrahah inilah, maka Abrahah menjadi marah dan melancarkan ekspedisi, mengirimkan tentaranya sebanyak 60.000 orang untuk berangkat ke Mekah dalam rangka menghancurkan Ka'bah ya. Ekspedisi perang ini dipimpin oleh Abrahah sendiri dengan menaiki seekor gajah putih, katanya yang diberi nama Mahmud itu, kalau kita walau alam ini ya, kita tahu kalau Mahmud itu adalah gajah yang sangat besar ya, kalau di dalam sejarah perhewanan gitu ya, satwa liar itu, Mahmud itu adalah sejenis gajah yang sangat besar. Nah, dan mungkin dia membawa pasukan gajah yang lain. Beberapa informasi literasi menyatakan bahwa ada beberapa gajah, atau bahkan sebanyak 8 sampai beberapa ekor gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, beberapa suku Quraisy, Bapak Ibu sekalian, yang berusaha melawannya, menghadangnya di jalan itu, tetapi ya tentu saja digilas ya. Orang-orang Quraisy kan tidak memiliki kekuatan bersementara ini. 60.000, bayangin Bapak Ibu sekalian ya. Nah,
Ibnu Katsir melaporkan bahwa saat sampai di daerah Al-Mughammas, itu Al-Mughammas itu daerah di sekitar timur Mekah, Abraha dan pasukannya merampok harta milik penduduk Mekah yang berada di daerah situ. Nah, ketika berita bahwa pasukan gajah sudah sampai di daerah itu kepada suku-suku Arab di Quraisy, yaitu diantaranya Bani Kinanah, Bani Khuza'ah, dan Bani Hudail, kemudian bersatu untuk berusaha mempertahankan Ka'bah. Seorang pria dari Himyar yang dikirim Abraha untuk memberitahu mereka bahwa Abraha hanya ingin menghancurkan Ka'bah, dia tidak ingin menghancurkan tempat-tempat yang lain. Dan jika mereka melawan, menghalang-halangi, maka mereka akan dihancurkan oleh pasukan gajahnya dan pasukan lainnya sebanyak 60.000 pasukan tadi. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, Abdul Muthalib yang merupakan salah satu pemimpin dari ketua-ketua Quraisy itu justru menyuruh orang-orang Mekah untuk berlindung di perbukitan-perbukitan, sementara dia bersama beberapa anggota terkemuka Quraisy tetap berada di dalam lingkungan Ka'bah. Kemudian Abraha mengirim utusannya untuk mengundang Abdul Muthalib untuk bertemu dengan Abraha dan mendiskusikan hal-hal yang perlu, khususnya tuntutannya dari Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Mughammas tadi, di sebelah timur dari Mekah tadi, pasukan Abraha itu juga telah merampas ternak dari Abdul Muthalib gitu. Jadi mungkin sekitar 100-an ternak dari Abdul Muthalib juga sudah dirampas oleh mereka ya. Nah, Abdul Muthalib berdiri kemudian menemui Abraha. Abdul Muthalib menuntut Abraha justru ketika sedang genting-gentingnya perang itu ya. Abdul Muthalib menemui Abraha dan menuntut untuk mengembalikan 200 ekor untanya yang sebelumnya telah dirampas oleh Abraha di Al-Mughammas. Abraha dilaporkan mengatakan, kemudian Abraha sambil ketawa gitu kan. Ya mungkin ini kok mungkin lah ya, ini orang aneh nih, perang tentang mempertahankan Ka'bah justru yang diminta adalah untanya. Kamu hanya membicarakan mengenai 200 ekor unta milikmu yang telah diambil oleh pasukanku. Mengapa kamu justru tidak membicarakan Ka'bah yang menjadi simbol agama nenek moyangmu yang akan aku hancurkan? Padahal Muthalib, aku datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Abdul Muthalib mendengar seruan dari Abraha justru menjawab yang sangat jauh bertolak belakang, seolah-olah tidak ada hubungannya lah gitu. Sesungguhnya aku ini adalah pemilik unta, sementara Ka'bah itu memiliki pemiliknya sendiri, yaitu Tuhan. Biarlah pemiliknya yang akan menjaganya. Jadi seolah-olah kayak bercandaan gitu. Maka Abraha pun akhirnya mengembalikan unta milik Abdul Muthalib sekitar 200 ekor tadi. Jadi ya begitulah kisahnya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, disebutkan bahwa Abdul Muthalib akhirnya berdiri di pintu Ka'bah dan berdoa kepada Tuhan karena dia terlalu lemah untuk melindungi rumah Tuhan yang selama ini menjadi sentral pusat peribadatan orang-orang di Jazirah Arab pada saat itu. Sementara Abraham memerintahkan pasukannya untuk berbaris dan bersiap untuk memasuki kota Makkah. Nah, Asy-Syuhaili mengatakan bahwa tiba-tiba para gajah berlutut menghadap ke arah kota Mekah pada saat pasukan Abraha kebingungan, maka muncullah burung-burung kecil yang menghujani pasukan Abraha ini dengan batu-batu kecil di kaki mereka dan dari paruh mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu kalau di dalam film itu kan, dalam filmnya Abraha itu kan dikisahkan. Jadi gajahnya itu sendiri sebenarnya sudah ketakutan untuk berangkat masuk ke Mekah menghancurkan Ka'bah. Jadi setiap gajahnya itu dihadapkan ke Ka'bah, dia balik lagi untuk kembali, dihadapkan lagi, balik lagi untuk kembali gitu. Sehingga akhirnya pasukan gajahnya itu tidak jadi masuk ke kota Mekah. Jadi pasukan gajahnya sendiri itu ketakutan ya, gajahnya sendiri ketakutan. Nah, pada saat itulah kemudian hampir seluruh
kawasan yang tempat bersiapnya pasukan Abraha tadi tiba-tiba menjadi gelap gulita, berbondong-bondonglah ratusan atau mungkin ribuan dari burung-burung ababil ya. Burung-burung yang dari atas langit yang mengitari mereka, kemudian menjatuhkan batu-batu yang disebutkan sebagai batu-batu dari neraka. Dari mana datangnya burung-burung itu? Walau alam, yaitulah pasukan Allah yang dikirimkan untuk melindungi Mekah, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Muthalib tadi, bahwa Mekah itu sudah ada yang punya, yaitu Tuhan, dia akan melindungi Mekah sendiri, sedangkan saya itu yang punya adalah unta-untaku itu mana. Kira-kira begitu ya. Maka pasukan Abraha pun kemudian hampir sebagian besar adalah tewas di tempat tersebut karena dijatuhi batu-batu yang panas membara dari langit oleh pasukan burung-burung ababil ya. Kecuali beberapa orang komandan saja dari pasukan mereka yang selamat, kemudian kembali ke ke kerajaannya, menceritakan kisah kegagalan dari penyerbuan tersebut. Disebutkan juga bahwa tubuh Abraha sendiri yang pada saat itu hancur ya. Kemudian ia tewas pada saat jantungnya keluar dari dadanya, walau alam lah gitu. Dengan demikian ekspedisi Abraha yang digagalkan sebelum ia masuk ke Mekah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita tahu ya, di dalam surat Al-Fil dikisahkan itu bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yanja'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim makul. Nah, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah, yaitu pasukan gajah dari pasukannya Abraha tadi? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam surat Al-Fil ini menceritakan tentang bagaimana pasukan gajahnya Abraha itu dihancurkan oleh burung-burung yang membawa tanah liat yang membara, yang dibakar ya. Ini ditafsirkan sebagai tanah liat dari neraka ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, surat Al-Fil adalah surat yang ke-105 di dalam Al-Quran ya. Asbabul nuzulnya surat ini terdiri dari 5 ayat ya, ayat 1 sampai 5 yang sangat kita kenal ya, sering kita baca. Merupakan surat Makkiyah. Ia adalah surat yang ke-19 yang turun kepada Rasulullah SAW, yakni setelah surat Al-Kafirun dan sebelum surat Al-Falaq. Dinamakan surat Al-Fil diambil dari ayat pertama dari surat ini yang artinya adalah gajah ya. Karena surat ini mengisahkan tentang pasukan gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah, tapi sebelum sampai di Mekah mereka sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi kita sudah sampaikan. Nah, surat ini dinamakan juga sebagai surat Alam Taro karena awalnya memang Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yang artinya apakah kamu tidak memperhatikan Alam Taro, yakni diambil dari ayat pertama tadi. Nah, asbabul nuzul dari surat Al-Fil, yaitu surat Al-Fil ini diturunkan setelah surat Al-Kafirun. Isinya Bapak sekalian mengingatkan nikmat Allah yang diturunkan kepada kaum Quraisy karena Allah telah menyelamatkan mereka dari serangan tentara gajah dari Abraha. Kemudian mereka itu tadi bertekad menghancurkan Ka'bah dan meratakan dengan tanah supaya kiblat orang-orang peziarah itu berbalik ke Yaman kan gitu, bukan ke Mekah gitu, yang akan dimuliakan oleh Allah. Namun Allah menghancurkan mereka dan mengusir mereka, membunuh mereka dengan habis ya, dengan bantuan dengan tentara burung ababil. Ibnu Katsir menjelaskan Allah telah menyelamatkan orang-orang Quraisy bukan karena mereka lebih baik daripada orang-orang Yaman yang beragama Nasrani. Nah, ini perlu menjadi
sudut pandang kita yang baru Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi karena Allah ingin memelihara Ka'bah yang akan nantinya, yang sudah dimuliakan oleh Allah, yang dibangun oleh para malaikat, kemudian diteruskan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail ya. Kemudian nantinya ya, tentunya Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah ini akan sampai kepada utusannya, Nabi dan Rasulnya yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sampai sekarang ini kita bisa melihat Ka'bah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau pada zaman itu dengan 60.000 pasukan Abraha berhasil menghancurkan, ya kira-kira mungkin hancur ya. Tapi begitulah, walau alam, semuanya jadi takdir Allah. Peristiwa pasukan bergajah ini terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sedangkan surat Al-Fil diturunkan sekitar 45 tahun setelahnya ya, mengingatkan kembali peristiwa dahsyat itu sekaligus memberi pesan sebagaimana Allah melindungi Ka'bah dari tipu daya terkait dan para tentara Abraha. Allah juga akan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nantinya dari tipu daya orang-orang Quraisy. Nah, tafsir dari surat Al-Fil ini Bapak Ibu sekalian, kami akan mensyarikannya dari tafsir Ibnu Katsir, yaitu tafsir Fi Jilahil Quran, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Munir, dan tafsir Al-Misbah. Kami berusaha mensyarikannya dari 5 tafsir tersebut agar terhibur banyak manfaat ya, yang kaya hasanahnya, sehingga bisa menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita tentunya, menambah sudut pandang kita, dan menambah keimanan ketakwaan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Fil tadi sudah disampaikan, surat ini mengingatkan nikmat Allah kepada kaum Quraisy ya. Allah sudah melindungi Ka'bah. Kenapa? Tadi kan sudah disampaikan bahwa surat Fil ini turun 45 tahun setelah peristiwa peristiwa bergajah, atau disebut tahun gajah gitu kan ya. Itu karena turunnya kepada Rasulullah ketika Rasulullah sudah diangkat menjadi Rasul. Nah, sungguh surat ini Bapak Ibu sekalian, Abraha sebagai penguasa Yaman membangun, pada kisahnya itu Abraha tadi sudah sampai di atas, lebih jelas lagi ya. Abraha penguasa Yaman itu membangun gereja yang sangat besar dan tinggi menjulang ke langit gitu, menaranya lah gitu. Di Al-Quran dikasih nama Al-Qulais ya, Al-Qulais gereja itu, sebab demikian tingginya menaranya itu ya, menara gerejanya itu, hingga orang-orang yang mendongakkan kepala pun untuk melihat puncaknya dari bawah itu hampir terjatuh ya, pecinya ya, karena mendongak. Jadi itu peci kulaswahnya itu, penutup kepalanya itu hampir jatuh karena mendongak. Abraha kemudian memerintahkan kepada bawahannya agar berusaha untuk merayu orang-orang yang pergi ke Jazirah, pergi ke Mekah ya, agar ingin mereka itu tidak lagi mengunjungi Mekah, tapi berbalik untuk mengunjungi gerejanya Al-Qulais ya. Nah, rencananya itu kemudian terdengar sampai ke Mekah, itu ke orang-orang di Quraisy. Salah satunya suku Kinana yang tersinggung kemudian segera menyelinap berangkat menuju ke gereja Al-Qulais ya. Kemudian masuk ke dalamnya dan kemudian meletakkan kotoran air yang besar di sana. Kemudian Yaman pun menjadi gempar kan gitu. Infrastruktur yang menelan biaya besar itu katanya gitu, bahkan di kisah yang lain ceritakan dirusak dan dibakar, diberi kotoran, dirusak, dibakar lah, intinya begitu ya, sehingga membuat gempar, sehingga Abraha pun marah banget ya, geram banget gitu ya kepada orang-orang Quraisy gitu ya. Bangunannya sangat megah dahsyat itu dengan biaya yang sangat besar, ternyata kok dilecehkan oleh orang-orang Arab yang dalam tanda kutip itu adalah bodoh gitu ya, jahiliyah lah.
Karena tidak bisa membangun bangunan sehebat itu kan. Bangunannya kan hebat dengan bangunan apa itu? Bangunan gereja itu. Merasa dipenjenangin. Mendapat informasi itu, maka kemudian bahwa pelakunya adalah simpatisan orang-orang Ka'bah gitu ya. Pelakunya itulah orang-orang yang senang kepada orang-orang Ka'bah. Kemudian dengan lantang dan keras Abraham menginstruksikan pasukannya untuk bersiap-siap berangkat menghancurkan Ka'bah yang akan diratakan dengan tanah. Nah, gitu, begitu. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup dari tafsir surat Al-Fil, Allah mengajarkan kepada Rasulullah dan umatnya betapa besar kekuatannya. Segala kekuasaan tunduk kepada kekuasaannya. Maka siapa yang dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang mampu mencelakainya. Sebaliknya, siapapun yang akan ditakdirkan akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada seorang pun, sekelompok manapun, sebatalion apapun ya, yang mampu untuk melindunginya. Sangat mudah bagi Allah untuk menolong siapa yang dikehendakinya, dan sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan siapa yang ingin dihancurkannya. Juga sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadirkan cara apapun ya. Kan itu cara dalam caranya kan aneh gitu ya. Gimana Allah itu menghancur, nantinya Allah akan kalau kita mungkin ya, kalau kita pada saat itu hadir bersama dengan Abu Thalib gitu ya. Kemudian Abu Thalib itu bukan menyampaikan bahwa nanti itu Ka'bah itu adalah miliknya Allah, maka Allah yang akan menjaganya. Mungkin kita akan terbengong-bengong gitu ya. Gimana Allah akan menjaga atau melawan pasukan 60.000 pasukan bergajah itu kan gitu ya. Pada saat itu gitu kan ya. Jadi sangat mudah gitu ya. Sangat mudah bagi Allah untuk menolong siapa yang dikehendaki, dan sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan siapapun yang ingin dikehendaki ya. Juga sangat mudah bagi Allah untuk menghadirkan apa saja fenomena alam, katakanlah gitu. Kalau saat itu kan fenomena alamnya lah didatangkan pasukan burung ababil ya. Suatu saat mungkin sekarang kita fenomenanya apa? Didatangkanlah tsunami, didatangkanlah gempa bumi yang sangat dahsyat, didatangkanlah gunung meletus dan lain sebagainya. Kalau pada saat perang Badar dibantulah pasukan Muslim dengan pasukan dari langit ya. Begitulah tentara-tentara Allah itu macam-macam ya. Allah dalam memusnahkan kaum-kaum nabi yang membangkang sekali, ada dari kaum Nabi Soleh ya, kemudian kaum Samud ya, kemudian kaum Ad, mereka dihancurkan oleh Allah dengan pasukan Allah yang didatangkan dalam bentuk apapun yang menjadi kekuasaan Allah untuk menghancurkan mereka ya. Itu sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, surat ini juga menunjukkan seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zalalil Quran ya. Allah tidak ingin menyerahkan pemeliharaan rumah sucinya, yaitu Baitullah itu, kepada kaum musyrikin, meskipun mereka membangga-banggakan, melindungi dan memeliharanya. Allah langsung yang melindunginya dengan pertolongan yang sangat dahsyat dan sangat menakjubkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah sekelumit sebagian dari tafsir surat Al-Fil tentang pasukan bergajah yang pada saat itu juga menjadi tanda tahun gajah, yang pada saat itu juga menjadi tahun kelahiran Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika yang salah, ada kekurangan adalah karena kefakiran ilmu saya, mohon dimaafkan, dan mohon saran-saran yang hikmah untuk kenyamanan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.